to build business system. Ini satu tema yang luar biasa, ya. How to build business system. Bolehkah saya bertanya lebih dahulu? Silakan tulis di kolom chat. Background teman-teman sekalian, apakah karyawan, ataukah pedagang, ataukah pebisnis? Atau mungkin mahasiswa kalau ada. Silakan tuliskan di kolom chat. Background teman-teman, apakah pedagang atau pebisnis, ya, atau karyawan, atau mungkin wira swasta aja gitu ya, kecil-kecilan, buka toko dan sebagainya, atau pelajar atau mahasiswa. Silakan. Boleh minta partisipasinya untuk menuliskan di kolom chat supaya kita tahu kira-kira dari pendengar itu banyakkan apa backgroundnya. Silakan 10 detik silakan ditulis background teman-teman. Tenang, saya nggak akan minta kerjaan sama teman-teman kok gitu ya. Pengen tahu aja gitu ya. Oke, Pratindo pelaku bisnis. Yang lain silakan boleh dituliskan. Tadi ada yang tulis karyawan. Apakah mostly di sini karyawan ataukah pelaku bisnis? Coba silakan. Bisnis ya, Bapak Ibu Hari dan Lisa. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Mungkin rata-rata pebisnis juga kali ya dalam momen ini ya. Baik, saya ulangi lagi, tema kita malam hari ini adalah how to build business system. Bagaimana membuat sebuah bisnis itu bisa memiliki sistem. Tema yang menarik sekali. Yang dibawakan oleh Bapak atau kita panggilnya Coach Michael Susanto. Siapa beliau? Beliau itu seorang profesional, ya, dan kemudian juga seorang certified executive motivator, juga sales warrior trainer. Jadi kita akan sedikit mengenal beliau lebih lanjut. Tapi pada malam hari ini saya ingin menyapa beliau lebih dahulu. Ya, selamat malam, Bro Michael. Selamat malam, semangat pagi, Yes, Pak Paulus dan malam teman-teman. semangat pagi ya, luar biasa sekali ya. Baik, Bro, kita langsung mulai aja ya supaya waktu yang ada bisa maksimal. Kita akan selesai kira-kira pukul setengah 9 sampai jam 9 kurang. Ya, Bapak Ibu bisa stay tune bersama dengan kita. Kenapa Bro Michael memilih tema ini? How to build business system. Boleh nggak share sedikit latar belakang? Kenapa memilih tema ini? Silakan, Bro. Oke, salam kenal ya teman-teman yang ada di sini. Terima kasih Pak Paulus. Perkenalkan diri, nama saya Michael Susanto. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Paulus mengenai profil saya sebagai pelaku bisnis, salah satunya di Hotel Amenities Supplier dan Manufacturer di PT SLI, dan saya juga sebagai profesional sebagai marketing dan sales management di PT PCM. Juga saya sebagai seorang CTM atau Certified Theocentric Motivator and Sales Warrior Trainer. Nah, tadi menarik ya pertanyaan dari Pak Paulus, mengapa sih saya bawa tema mengenai tema hari ini, yaitu How to Build Business System. Nah, mungkin di teman-teman ini ada yang tadi ada yang chat room ya di sebagai pelaku bisnis atau sebagai profesional ataupun usahanya dalam skala UKM, UMKM, bahkan yang sudah besar sekalipun, ini sharing yang mungkin semoga bisa memberikan manfaat ya. Jadi saya tertarik dengan tema ini karena banyak dalam pebisnis menjalankan bisnis itu saya lihat seringkali tidak mempunyai waktu ya. Jadi setiap hari dia buka toko, rutinitasnya seperti itu setiap hari. Semua dilakukan dengan sendiri. Mereka tidak mempunyai sistem, sehingga mereka tidak memiliki waktu. Bahkan liburan dengan keluarga pun tidak punya waktu. So, saya coba hari ini sharing dengan Anda bagaimana membuat bisnis sistem, karena bisnis bisa disistemasikan, teman-teman. Sehingga jika Anda memiliki bisnis yang disistemasikan, maka bisnis itu bisa berjalan tanpa harus ada rencana atau plan. Jika Anda misalkan tiba-tiba mau ninggalin usaha itu untuk jalan-jalan, katakan ke Jogja, katakan ke Hawaii, atau ke Jepang, atau terserah. Anda mau kemanapun, tapi bisnis itu bisa tetap berjalan, atau tetap menghasilkan. So, Anda harus meng-create sistem itu. Jadi, don't run the business, but business run you. Artinya, jangan menjalankan bisnis jika bisnis itu berjalan secara kejar-kejaran. Demikian, Bro Paulus, mungkin yang saya bisa. Wah, luar biasa ya. Menarik sekali ya. Mungkin tanpa berpanjang-panjang, saya pengen langsung kita semua menyimak, duduk dengan baik menyimak kira-kira apa sih yang Bro Mike akan sampaikan. Ya, silakan Bro Mike. Mungkin saya berikan waktu untuk mulai dulu presentasinya. Bapak Ibu kalau mau bertanya langsung boleh, bisa di chat room
ya atau angkat tangan di Zoom-nya. Silakan Bro Mike. The stage is yours. Silakan. Oke, hari ini saya akan membawakan tema mengenai Five Steps to Build Business System. Ya, diawali dengan contoh yang paling gampang itu adalah McDonald's Story ya, teman-teman. Pasti teman-teman sudah tahu lah McDonald ya. Saya cerita singkat mengenai McDonald, historinya, di mana McDonald itu kan adalah bisnis franchise ya, yang ada di seluruh negara di dunia. Bisnis tersebut sangat luar biasa ya. Kalau kita lihat pendiri McDonald, sini ada Richard McDonald, ada Maurice McDonald, yang dikenal sebagai McDonald Brother ya. Mereka mempunyai konsep untuk membuat restoran burger. Bagaimana burger itu menjadi enak dengan sistem fast food. Nah, kalau di tahun 50 zaman itu, fast food tuh merupakan bisnis yang fenomenal. Karena mereka belum ada bisnis yang memberikan fast food dengan baik. Karena zaman itu, orang tuh makan, menunggu tuh di mobil. Jadi pelayan datang sambil bawa makanan, lalu sambil nonton tuh di layar tancap. Pasti teman-teman yang di zaman kita-kita ini udah merasakan juga dulu, zaman-zaman dulu ya. Nah, si McDonald Brother ini membuat bisnis konsep dan disebut sebagai fast food restoran yang namanya adalah McDonald. Ya, lalu suatu hari ada satu orang dan ini adalah seorang salesman ya, yang elektronik yang namanya adalah Ray Kroc. Rutinitas dia door to door setiap hari mencari customer baru. Nah, suatu hari dia melihat restoran ini ya, dia melihat kok unik ya. Karena biasanya pelanggan tuh menunggu datang ke apa pelayan datang, tapi kok kali ini customer tuh datang ke counter dan dia mengambil burger dalam waktu 5 menit sudah ready. Nah, lalu Ray Kroc mencoba membeli ya. Jadi semuanya makanan itu di luar take away bersama keluarga sambil piknik katakan seperti itu. Nah, konsep ini menurut Ray Kroc ini lucu gitu loh. Karena dia akhirnya berpikir bagaimana ya caranya saya bisa bertemu dengan owner dari McDonald ini. Sehingga Ray Kroc datang akhirnya bertemu dengan ownernya ya McDonald Brother lalu dia bertanya eh, konsep ini Ray Kroc dia bilang apa bisnis ini sangat menarik ya dia bilang dia pikir bagaimana oh iya iya sehingga si McDonald bicara oh iya betul bisnis Anda sangat keren sekali karena saya belum pernah melihat ya membuat burger secepat itu biasanya itu orang menunggu dan kadang lama bahkan kadang pesanannya itu salah. Nah, sedangkan bisnis ini bagus sekali gitu. Kok Anda bisa menciptakan seperti itu? Black Ops itu bertanya seperti itu kepada McDonald Brother. Tanpa berpikir panjang-panjang, McDonald Brother itu singkat cerita, mungkin dia berpikir bahwa Rekop ini siapa sih? Apakah dia wartawan atau sales yang tanya-tanya biasa? Nggak berpikir nggak ada hubungannya. Dia berpikir, ah cuma sales biasa. Lalu McDonald Brother kasih lihat tuh, ngajak Rekop ke dapurnya. Dia melihat bagaimana cara membuat burger, bagaimana cara bikin magic show, supaya bisa dalam waktu 5 menit, burger itu bisa ready. Ya, lalu kentang itu tersedia, minuman juga ready, lalu dibawa ke satu konsep dapurnya. Jadi Rekok itu lalu dibawa ke konsep dapur, di mana dia melihat, oh begini caranya. Jadi ada yang namanya section untuk katakan panggang kentang, untuk bikin burger, lalu untuk bikin daging, segala macam. Dia kasih lihat semua sectionnya. Dan orang-orang ini sudah ditempatkan di semua posisi masing-masing. Oh, kata Rekok, ini bagus juga ya. Jadi orang ini ada spesialisasi di sini, orang ini spesialis di sini, dan seterusnya. Sehingga setelah Rekok menggali lebih dalam di dalam dapur tersebut, jadi ada orang yang menunggu. Jadi ada section 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya ya. Isinya untuk membuat kentang, burger, daging, panggang, ya, packing, sampai kasir. Itu muter dengan baik. Lalu ada supervisor di tengah. Oh, dia bilang pantesan konsep ini yang membuat melayani kasir itu dengan cepat. Dia bilang, oh ini keren banget ya. Supervisor yang keliling itu juga harus di antar section itu juga harus kerja dengan cepat. Dia bilang keren banget. Lalu kata Rycroft, kalau kita bangun di kota lain,
pasti bisnis ini akan naik 10 atau 20 kali lipat. Lalu McDonald Brother itu berkata, aduh, susah. Dia bilang, susah, nggak mungkin bisa bisnis. Gua ini ciptain itu setengah mati, nggak tahu caranya orang bisa seperti ini. Saya itu katakan datang ke lapangan bola, lalu saya minta orang itu berdiri, ya, lalu yang lainnya berdiri di sini, ya, sebanyak 6 orang, lalu dia berbaris, lalu dia bilang, oke, ketang penggang yang di sini latihan roping, yang di sini masing-masing secara sistem, oh orang ini mahir di sini, dan seterusnya. Dia bilang, Lekok bilang, ini konsep keren banget, saya yakin ini bisnis luar biasa. Satu-satunya bisnis yang mempunyai sistem seperti ini adalah McDonald. Lalu McDonald bilang, aduh bisnis ini setengah mati, dia bilang. Bagaimana dia cari orang susah, satu satu keluar apa cari dapat satu terus keluar lagi. Saya perlu berapa kali cari jadi sehingga untuk mencapai solid team karena ini sangat diperlukan. Kunci dari customer itu menjadi happy itu adalah dari tim solid. Oke. Lalu Rekok bilang, terima kasih McDonald, saya enjoy bisa kenal dengan Anda dan kita bisa mendapatkan konsep. Ya, sehingga Rekok terus berpikir, lalu dia berpikir bagaimana bisa bisnis ini berkembang, lalu dia apa namanya minta waktu lagi untuk bertemu dengan Rekok, akhirnya dia berkata lagi kepada McDonald Brother, dia tanya, boleh nggak saya coba konsep ini, saya bikin konsep ini di cabang lain. Bagaimana bisa tahu kalau kita tidak pernah coba? Karena Rekok ini adalah orang yang optimis. Sedangkan McDonald Brother ini adalah orang yang sangat pesimis. Sampai dia berkata sekali lagi, aduh, kalau saya bikin di tempat lain, nanti bagaimana ya orang mencari mencari orang? Lalu burgernya rasanya apakah sama? Ya. Terus kalau customer komplain tuh bagaimana? Jadi banyak pemikiran sehingga kesannya itu apa McDonald Brother ini adalah orang yang sangat nggak optimis. Sehingga Rekok tuh akhirnya bilang dengan optimis, ya sudah, cobalah. Karena karena Rekok sangat konsisten, akhirnya McDonald bilang, oke lah kita coba. McDonald setuju, buat dan saya kontrak, kita buat cabang satu dulu ya dengan konsep yang sama. Lalu McDonald buat konsepnya dan Rekok yang menjalankannya. Dia make sure bahwa kamu coba dulu jadi supervisor yang betul. Lalu anggap mereka sebagai orang yang melaksanakan kerjaan. Lalu Rekor bilang, oke, saya siap. Setelah dicoba, singkat cerita, bisa. Ternyata menjadi 2 cabang. Dia bilang, tuh kan, bisa 2 cabang. Keren kan? Tapi sekarang jadi setengah mati. Nah, si McDonald bilang, karena dulu, satu, sekarang jadi 2. Pikiran waktu saya yang tadi jam 5 sore, sudah bisa pulang, dengan 2 cabang ini, saya bisa pulang sampai jam 12 malam katanya. Karena mikirin cabang yang kedua. Dia bilang pusing. Lalu Rekor bilang, kita bikin sistemnya. You jangan pusing-pusing lah. Kalau kita punya sistem, you jangan sampai berpikir ke sana. Mana bisa lagi si McDonald Brother bicara seperti itu. You ngomong enak, tapi jalanin susah. Saya buat konsep ini aja udah susah. Butuh puluhan tahun hingga jadi seperti saat ini. Jadi 2 cabang ini saja sudah bersyukur. Apalagi kalau bikin 20, bagaimana caranya? Akhirnya Rekok bilang, ya sudah, kita tuh udah punya different mindset yang berbeda. Saya pikir McDonald ini bisa menjadi satu ikon di Amerika yang sangat luar biasa. Ya, singkat cerita, akhirnya Rekok dia bicara mengenai saya tuh suka jalan-jalan ya di jalan raya utama, selalu ada di kota dimanapun di Chicago, Seattle, ya manapun kotanya, di situ ada tempat berkumpulnya orang-orang. Pasti ada bangunan ini. Pasti ada di setiap kota tuh dia lihat pasti ada bangunan ini. Bagaimana kalau kita buat seperti ini? Ini kan tempat kumpulnya keluarga. Orang ke sana datang untuk berdoa dan sebagainya. Dia melihat bangunan itu adalah bangunan gereja. Dia melihat bahwa tempat itu adalah tempat berkumpulnya keluarga yang ada di setiap kota. Dan dia melihat bagaimana kalau kita buka satu restoran yang logonya mungkin kalau di gereja adalah salib. Nah, kalau di restoran ini kita buat logonya adalah M. Nah, tanggapan dari McDonald Brothers sekali lagi dia sangat pesimis. Dibilang, ya susah, nggak mungkin bisa.
Mau cari lokasi di mana? Emang gampang. Kalau sepi gimana? Kalau nanti itu gimana? Jadi banyak pemikiran-pemikiran yang sangat pesimis ya untuk menjalankan sistem bisnis ini. Sementara Ray Cook bilang, saya pasti bisa. Akhirnya, singkat cerita, Ray Cook bertemu dengan salah satu akuntan. Dia bilang begini, akuntannya, bisnis ini keren banget. Kita bisa make money bukan dari bisnis ini. Kita bisa make money dari real estate. Di mana lu ada, ya, actually you not selling this business, but you create real estate business. Selling is burger. Oh, oke, oke. Konsepnya beda nih. Dari situ dia membuat sistem yang sangat luar biasa. Dia bikin dengan orang-orang yang seperti apa, orang yang tepat, dan akhirnya dia bisa menjual satu lokasi itu ya dengan harga yang sangat luar biasa, real estate-nya melambung tinggi, dan akhirnya orang membeli karena tempatnya bagus. Ya, orang tuh membeli karena harga real estate itu sudah bagus di saat itu ya di sana. Dan itu dijadikan franchise fee untuk McDonald. Akhirnya Kroc berhasil membuat McDonald di mana-mana, ya. And the end of the day, McDonald Brother tidak boleh menggunakan nama McDonald karena sama Ray Kroc sudah dibeli. Itulah kisah sedikit mengenai McDonald, ya. So bahwa bisnis itu berjalan dengan sistem dan Ray Kroc tidak pernah berpikir dia membuat burger tuh gimana sih supaya lebih enak, kejunya lebih enak. Dia nggak berpikir ke sana, teman-teman. Dia berpikir bahwa bisnisnya itu bisa berkembang di mana-mana. So, dia berpikir bagaimana working on the business, not working in the business. Jadi, saya berpikir di atas bisnis perkembangannya kemana, bukan saya berpikir di dalamnya. Jadi, ini yang dilakukan oleh McDonald Brothers, ya. Sedangkan on itu dilakukan oleh Ray Kroc. Nah, teman-teman, Anda sebagai pelaku bisnis itu melakukan yang mana? Jika in, jika in pasti akan perfect hasilnya, pasti, ya, karena Anda ada di dalamnya. Anda supervisi to everything, marketing, sales, ya, IT, keuangan, operation, dan sebagainya. Anda supervisi itu semua. Everything do it yourself, ya, cause you in the business, ya. So you don't have time to fun, hobi. Why? Mengapa? Because you in the business, ya. Jadi system and network, your people cannot help them. So you must own the business. How get the system? Business can run by self and focus on the business. Nah, so teman-teman, saya coba kasih tips ya, bagaimana kita mempunyai bisnis yang berjalan dengan on the business. Ya, saya akan membawakan 5 step, 5 langkah. Saya langsung aja, Bro Paulus. Ya, silakan langsung, Bro. Oke, langsung ya. Jadi yang pertama, teman-teman, langkah yang pertama itu adalah the purpose of your business, teman-teman. Ya, purpose of your business. Jadi dari McDonald Story tadi jelas ya, rekor tuh jelas. Tujuan bisnis ini itu adalah untuk bisa ada di mana-mana, bahkan setiap kota di Amerika. Ya, sekarang bahkan sudah di dunia. Setiap kota ada logo Golden M, di mana menjadi tempat berkumpulnya keluarga untuk bersama-sama makan bersama-sama keluarga. Jadi sudah jelas purpose-nya. Nah, mungkin di sini teman-teman saya dan teman-teman mungkin yang ada di sini para trainer atau CTMers juga mempunyai hidup dalam eh, tujuan. Jadi mempunyai tujuan juga, mempunyai purpose, yaitu membantu teman-teman, keluarga, komunitas untuk menemukan yang tadi yang namanya 3P, yaitu potensi, passion, purpose, hidup mereka. Sehingga apa? Sehingga menjadi great people. Itulah pentingnya dari purpose. Nah, kalau teman-teman atau kalangan para pengusaha, itu menjadikan usahanya lebih baik. Dan ada breakthrough dalam bisnis mereka.
ada perubahan dalam bisnis, dalam sistem, ada peningkatan revenue, omset, profit, dan juga perubahan dalam diri mereka. Sehingga mereka menjadi great entrepreneur. Itulah pentingnya purpose. Nah, di dalam purpose ada poin yang teman-teman harus bertanya, harus tanyakan. Yang pertama adalah, why am I doing my business? Kenapa saya menjalankan bisnis ini? Apakah cuma karena keharusan? Apa karena orang tua? Atau karena sudah ada tidak lagi? Atau apa? Jadi yang dilakukan setiap hari, misalkan kita bangun pagi, makan, ke kantor, istirahat, sore, kerja lagi, terus pulang, bertemu keluarga, tidur. Besoknya sama, lakukan itu lagi. Kantor lagi, kerja lagi, istirahat, terus kerja lagi, pulang sama keluarga, dan besoknya melakukan rutinitas seperti itu. Nah, pertanyaannya, ada nggak yang salah dalam hidup saya? Nah, pertanyaan itulah yang harus dijawab. Oke? Nah, lalu yang kedua adalah my business will allow me to, untuk apa nih? Bisnis saya itu membuat saya lebih baik atau enggak? Apakah bisnis ini terus tidak ada waktu untuk bekerja? Karena bisnis itu kan merupakan kendaraan yang paling keren ya, teman-teman. Kalau Anda membangunnya dengan baik. Nah, ada yang curhat sama saya, aduh bisnis ini bikin pusing, karyawan, pelanggan nggak happy, saya bikin stres. Nah, berarti apa yang terjadi? Pasti ada something wrong nih, teman-teman. Oke, jadi setelah kita membahas the purpose of your business, yang kedua selanjutnya adalah mengenai how do you structure the business. Ya, saya akan coba membahas mengenai menganalogikan seperti pemain bola ya, teman-teman. Kita mempunyai sistem. Kita tidak perlu di sana karena sudah mempunyai tim. Jika kita melihat, misalkan kalau teman-teman pernah ke apotek, rumah sakit, atau minimarket, pada saat jam malam, ada tulisan lagi istirahat. Akibatnya apa? Customer itu kan nggak akan datang. Nah, Anda kan pasti nggak mau seperti itu ya sebagai pelaku bisnis ya. Nah, jika ada istirahat, misalkan let's say dia mau istirahat, jalan-jalan bersama keluarga, bagaimana supaya bisnis itu bisa tetap jalan? Nah, pasti ada yang namanya sudah mempunyai sistem atau orang yang menjalankan bisnis Anda. Tim, seperti football player, kalau kita katakan di lapangan bola, kita berdiri di mana nih? Apakah di dalam lapangan atau di luar lapangan? Kalau di dalam lapangan, apakah kita sebagai kapten, bek kanan, atau di bek kiri, gitu kan? Atau kita bisa maju, atau bahkan kita bisa jadi kiper di belakang. Nah, dalam bermain bola, pasti ada posisi masing-masing, ada di bek kanan, penyerang, kiper, ya. Itu tengah pasti ada. Nah, waktu bermain bola, Anda itu ada di dalam atau in. Jadi bisa semua dalam posisi tersebut. Atau kamu bisa juga di out, mengawasi pemain yang ada di dalam, yang in. Jadi kalau kan kita sebagai coach, ya kita melihat, waduh, ini ada pemain yang nggak baik, harus ditukar. Nah, itu posisinya Anda ada di luar. Nah, bagaimana bisa menempatkan orang di dalam struktur organisasi Anda, ya, sesuai dengan permainan bola Anda? Kalau bicara mengenai struktur bisnis, katakan proses bisnis itu kan dimulai dari marketing ya teman-teman. Jadi dari marketing kita lihat berapa banyak orang tahu tentang Anda. Tahu dari mana? Apakah dari iklan, apakah dari video, apakah dari YouTube, apakah dari referensi bahkan, atau dari online, website, dan sebagainya. Yang dilakukan marketing apa di sini? Ya. Lalu setelah dari marketing, masuk ke sales. Jadi yang datang ke sales itu adalah orang yang membeli, bukan yang tanya-tanya lagi. Nah, sikap sales dalam melayani calon customer itu juga harus benar, teman-teman. Jangan sampai kehilangan pelanggan, ya. Katakan contoh di toko handphone. Setelah marketingnya oke, produknya bagus, kemasannya bagus, pas saat customer datang, marketing atau sales nggak bisa improve jika ada sesuatu yang menjadi kendala. Triggernya itu dia nggak bisa mencari suatu solve dalam improvisasinya.
Nah, itu harus diperhatikan. Nah, setelah sales, kita bicara mengenai operation. Jadi tadi udah ada marketing, sales, lalu operation. Nah, kalau operation itu biasanya kerjanya bagaimana dia memproses atau membuat produk ini diproses. Misalnya kalau dalam restoran bagaimana cara masaknya. Kalau di toko handphone bagaimana dia cara wrappingnya, katakan dibuka lalu dikasih lihat. Lalu cek stok, apakah barang itu benar ada. Jadi sesuai dengan yang apa yang digaung-gaung oleh marketing. Jadi harus jangan sampai tidak jadi penyesuaian. Nah, setelah operation baru masuk ke finance. Jadi finance bisa biasanya customer bilang, loh, kok harganya mahal ya? Bisa nggak cicilan? Nah, cara bayarnya bagaimana? Bisa transfer, bisa cash, atau melalui pay letter atau kartu kredit dan sebagainya. Ya. Lalu setelah finance ada yang namanya SDM atau HR. Ya. Jadi flow bisnisnya di dalam suatu struktur bisnis itu seharusnya seperti ini secara sistem. Jadi akan lebih mudah. Jadi kita akan menemukan nanti pas saat melihat dari divisi marketing, apakah cukup nih satu atau dua, ya? Apakah perlu satu online, apakah perlu satu offline, atau satu copyright, atau satu digital marketing, atau satu bagian katakan bagian brosur, ya, dan bagian SR atau relation, ya. Jadi sehingga perlu yang namanya coach untuk mengetahui berapa manpower masing-masing marketing. Ya, untuk mendapatkan keputusan yang tepat itu pasti kita perlu mentor, perlu brainstorm, diskusi, tukar pikiran dengan mentor yang tepat. Nah, nah, kalau andaikan kita sudah dapat semua orang untuk masing-masing posisi tersebut, lalu kita bertanya, who is the right person? Orang yang tepat itu siapa? Nah, maksud orang yang tepat dikatakan di sini adalah orang yang jago di posisi tersebut, teman-teman. Jadi nggak mungkin katakan Cristiano Ronaldo ditaruh di bagian kiper atau di bagian back. Karena dia memang dia jagonya adalah di striker. Bener ya teman-teman ya? Jadi dia cocoknya kalau di bisnis itu adalah di sales, di jago driving dan sebagainya. Nah, kalau kita menempatkan orang yang tepat dengan skill yang berbeda, misalnya kalau yang kita kerjakan perlu waktu 2 jam, tapi dengan orang yang tepat, ternyata dia bisa mengerjakan setengah jam. Wah, itu sangat luar biasa ya. Contoh, baru kejadian beberapa minggu ini saya bawa mobil ke bengkel, saya di sana mengenal beberapa montir. Saya tahu, oh ternyata montir yang mungkin sudah senior ya, dan dia melihat pekerjaan dalam memperbaiki mobilnya itu hanya waktu dalam setengah jam dia sudah beresin tuh. Dia bisa mengerjakan dengan baik, cepat, rapi, hemat waktu, dan hasilnya jauh lebih baik. Nah, pertanyaannya, apakah you are the right person? Oke, nah selanjutnya what is the clarity of the position? Jadi artinya yang paling penting itu adalah kejelasan, teman-teman. Jelas tugasnya itu adalah harus jelas. Misalkan bagian kanan, tugasnya harus menjaga supaya lawan tuh nggak masuk kan, back kanan. Artinya kaki kanan harus kuat nih, ya. Jadi clarity-nya jangan lawan masuk tuh dari kanan, karena seperti itu. Begitu juga dengan back kiri atau tengah. Lalu kalau dalam bisnis, contohnya marketing diberikan budget untuk membuat event dan harus datang katakan 500 orang. Nah, itu salah satu contoh kejelasan dalam posisi tersebut. Ya. Lalu yang terakhir adalah what are the expectation of the position. Jadi apa sih ekspektasi dari